materi. Kita ada Wow. adik-adik dari Gen Z, Gus, ada yang Wih. SMA, madrasah, dan juga mahasiswa. Jumlah Hmm. total 60 peserta. 60 peserta ya. Ya, baik. Dan mereka dari tadi sudah sangat menantikan kehadiran Gus Adib untuk memaparkan materi tentang kurikulum cinta. Wuh. Iya, iya. Kita boleh Baik, langsung ini ya. Gus Adib dong, kita kasih tepuk tangan dong adik-adik semua. Wah. Baik, langsung Oke. saja Gus Adib kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam kerukunan untuk kita semuanya. Biasanya kalau salam kerukunan itu tangannya terkepal, 3 kali kita rukun, rukun, rukun. Kita bisa ulangi bareng-bareng ya. Kalau saya bilang salam kerukunan, rukun, rukun, rukun 3 kali. Salam kerukunan. Oke, ini kalau Zoom itu memang tetap kurang asik ya. Saya sebetulnya kepingin sekali datang langsung menjumpai adik-adik tercinta, apalagi ini you are among the future generation. Anda semua ini adalah pemilik masa depan. Kalau saya, Pak Maling, ya, Pak Kanwil, Pak Kan Kemenak, dan Ibu Moderator itu the previous generation. So you are actually the future generation. Jadi masa depan Anda di tangan Anda semuanya. Oleh karena itu sangat penting bagi kami semuanya untuk memberikan perspektif yang penting buat bekal Anda ke depan. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, permohonan maaf, tentu saya tidak bisa hadir secara langsung ke Makassar. Padahal kalau Makassar ini tempat yang harusnya tidak bisa saya hindari, harusnya datang. Tetapi karena saya ini ada acara juga di Bogor dan saya ini di kantor sendirian ya, karena sebagian teman-teman masih di Bogor. Ini ada tamu dari staf sus, kemudian dari beberapa kolega juga yang datang di kantor sehingga saya harus ke kantor dan teman-teman di Bogor tadi baru finishing untuk indeks kerukunan umat beragama. Oke, tetap semangat ya meskipun saya secara Zoom ya. Semoga tidak mengurangin semangat buat adik-adik. Begini, saya mau cerita tentang diri saya dulu sendiri ya. Kalau nggak kenal nggak sayang ya. Saya nama Muhammad Adib Abdus Somad, sering dipanggil Gus Adib. Jadi saya lebih suka dipanggil nama saya daripada jabatan saya ya Pak Kapus, Pak Direktur gitu-gitu ya. Karena bagi saya jabatan itu come and go, datang dan pergi, tapi persahabatan dan silaturahim itulah yang paling utama. Saya berasal dari Pekalongan, saya dulu alumni dari IAIN Wali Songo Semarang, S1, kemudian S2 di IAIN Wali Songo Semarang. Lalu saya diterima pegawai negeri tahun 2002 dan passion saya untuk studi lanjut sangat tinggi sehingga saya alhamdulillah berkesempatan dan dapat melanjutkan S2 dan S3 di Australia. So I got the scholarship, my master degree and my PhD in Australia at Flinders University, my master degree in leadership and management, and my PhD on public policy and management. So a little bit combination from my background, my background Islamic studies and my PhD and my master degree in Australia about leadership and management and knowledge management. Saya kira merasa beruntung karena saya more than 5 years I got the experience to stay and live in a country which is a Muslim as a minority. Saya bisa berkesempatan hidup di negara di mana saya sebagai sosok yang tidak sebagaimana saya tinggal di Indonesia ya, mudah sekali bertempat ibadah ya, kapan-kapan bisa makan soto, soto Makassar, bakso, nasi goreng. Nah, di Australia beda ya. Nah, saya kira ada nuansa di mana bagi saya memang the best country itu Indonesia. Maka kalau teman-teman itu ada yang sekalang gerakan, ayo kabur aja. Sebetulnya mereka belum merasakan sebagaimana saya ya 6 tahun di Australia itu tetap cuaca yang paling asik itu di Indonesia. Tapi memang, nah ini tapi memang untuk cari duit di Australia gampang banget, ya. Jadi kerja di Australia itu per jam loh. Jadi Anda kerja cleaning, metik anggur, metik stroberi itu per jam. Jadi Anda per jamnya kalau sehari itu kuat seperti Pak Maling ini ya, kayaknya badannya kuat kan, dia bisa dapat $300. $300 kalikan seminggu itu sudah 2.000.
2.000 kali 4 itu berarti 8.000. 8.000 kali 10.000, 80 juta. Itu baru kerja tambahan ya. 80 juta sebulan memang. Itu kalau mau kerja, kerja kasar. Karena rata-rata anak-anak Australia itu nggak mau dirty job. Dirty job itu kerja-kerja yang begitu, kerja kebun, cleaning service, gitu-gitu ya. Rata-rata mahasiswa kita, termasuk saya dulu, pernah part-time job. Tapi kalau part-time itu nggak sebagaimana tadi ya, mungkin ya kurang lebih 30 juta masih dapat lah sebulan. Itu cari duit. Tetapi kalau berbicara masalah apa namanya environment ya dan seterusnya Indonesia dan biaya hidupnya tinggi juga lah. Tanpa beasiswa tentu sangat sulit ya. Tetapi kalau Anda mau ke sana tentu saya berharap tidak dirty job ya. Jangan pernah bermimpi menjadi dirty job. Jadilah seperti orang anak-anak India, orang-orang Cina. Mereka di sana jadi dosen, jadi CEO, yang kemudian ilmu-ilmu di negara maju, di Australia, di Amerika, itu ambil, bawa pulang ke Indonesia. Ya, jadi kalau yang saya ceritakan tadi, saya bisa bekerja part-time karena saya dapat beasiswa dan beasiswa saya dari Australia waktu itu EDS, sampingannya cleaning, sampingannya kerja kebun. Tapi kalau Anda mau kabur ke Indonesia, kaburlah menjadi expert ya, menjadi orang-orang yang dibanggakan. Ini ada brand drain. Ya. Jadi Anda pulang menjadi CEO dalam bidang teknologi, Anda pengalaman di luar negeri, fine itu bagus sekali. Nah, saya S3 selesai tahun 2014 ya. Lalu saya kembali kantor di Pendis dan awal 2024 bulan Juli saya dipromosikan di Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama. Baik, adik-adikku para Gen Z yang sangat luar biasa ini ya. Saya kalau datang langsung pasti lebih atraktif nih. Pegang mic, saya akan ajak dialog one by one. Tapi yang jelas begini, ini kan saya disuruh bercerita pentingnya apa namanya eh, pentingnya menjaga harmoni dengan pendekatan cinta. Ini sesuai dengan apa yang menjadi eh, branding image-nya Pak Kiai Menteri. Pak Maling apa bisa ditampilkan PowerPoint-nya? Nah, jadi yang salah satu menjadi branding Pak Kiai Menteri Profesor Dr. Nasaruddin Umar itu adalah beragama itu harus berdampak ya. Kita beragama, agama apapun itu harus berdampak untuk kebaikan. So impactful religiosity in action. Nggak bisa kita beragama, dampaknya itu kok negatif gitu ya. Nah, bagian dari tugas teman-teman yang generation itu harus menjaga harmoni Indonesia melalui apa? Menjaga keragaman. Karena Indonesia itu terkenal sekali begitu ragam suku, agama, dan bahasanya, tapi kita tetap dipersatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, salah satu keinginan Pak Menteri adalah slide selanjutnya, yaitu beragama berdampak. Jadi, ingin sekali umat beragama itu semakin dekat dengan ajaran agamanya, ya. Makanya salah satunya adalah kurikulum berbasis cinta. Kurikulum berbasis cinta itu ya kita mencari titik temunya, titik temu masing-masing agama. Tentu setiap agama mengajarkan cinta, mengajarkan kasih sayang, mengajarkan kedamaian, ya. Dan cinta sejati itu adalah yang mau melayani dan berkorban untuk menegakkan kedamaian. Lalu cinta NKRI kan berarti luar biasa. Dulu para pejuang kita, adik-adik ya, kenapa masih mau berkorban sih nyawa taruhannya ya kan? Pakai bambu runcing ya, mati itu. Insya Allah mati syahid. Itu karena apa? Cintanya itu betul-betul berkorban untuk bumi di mana dia makan dan minum di tempatnya itu ya. Nah, apalagi kita sekarang ini tantangannya apa kira-kira sekarang? Tantangannya ini gadget nih anak-anak muda ini. Digital literasinya penting. Banyak sekali informasi di sini yang Anda harus saring ya. Saring sebelum di sharing. Nah, sekarang itu you got a lot of information, harus bisa betul memilah mana yang benar dan tidak. Jangan pernah menebarkan hate speech. Nah, itu tidak kurikulum berbasis cinta itu, belum dibaca, belum diklarifikasi. Nah, ini apa kurikulum cinta? Itu adalah menekankan pentingnya pendidikan berbasis kasih sayang, empati. Empati itu the ability to see the truth through the eyes of another dan penghargaan terhadap perbedaan. Ini quote dari Pak Kiai Menteri. Oke, slide selanjutnya. Coba kita lihat slide selanjutnya apa sih tentang progres yang kita lakukan terkait KBC. Ini kita melakukan pertemuan dengan beberapa bimas ya. Waktu itu tanggal 25 Januari kita kumpulin tuh mereka. Ini ada yang dari Kristen, Hindu, Buddha, ada yang dari Konghucu, ini dari Konghucu membahas kurikulum berbasis cinta lintas agama. Nah, ini teman-teman yang Gen Z itu kan banyak tuh, ya dibahas tuh. Bisa melakukan hal yang sama. Oke, slide selanjutnya coba kita lihat. Nah, ini setelah dari
Bimasnya, kita tokoh-tokoh agamanya kita kumpulin. Ada dari Hindu ini Pak Jenderal, Pak Wisnu, kemudian Romo Heri dan seterusnya ya. Dari umat Islam juga diwakili dari Ma'arif Institute ya dan seterusnya. Ini ngedrafting nih kurikulum berbasis cinta. Oke, selanjutnya. Nah, problem mendasar kenapa harus ada kurikulum berbasis cinta? Ini adalah kuatnya intoleransi, hate speech, ujaran kebencian, ada yang kekerasan atas nama agama dan menggunakan instrumen agama, tetapi sebetulnya untuk kepentingan politik. Yang terakhir adalah fanatisme berlebihan. Fanatisme itu boleh, tetapi kalau berlebihan ini bisa bahaya. Apalagi fanatisme terhadap hal-hal yang sifatnya bukan pokok agama, tetapi istiadia furu'iyah ya, yang tidak pokok, yang sifatnya debatable. Oke, next. Kita lihat poin penting dalam kurikulum cinta itu adalah kita harus bisa berfokus pada listening, mendengarkan, ya, dan tidak mudah memberikan penghakiman, apa eh, menjudge seseorang, apalagi menjudge seseorang terhadap tampilan di luarnya. Ini teman-teman Gen Z itu kan kadang-kadang kan zaman sekarang itu kan terjebak dengan tampilan ya. Eh, Contohnya apa? Mungkin cara berpakaian ya, atau ada orang yang pakaiannya seperti itu dianggap preman, belum tentu hatinya ternyata baik kan? Ya, nggak boleh menjudgment ini dalam konteks apa namanya agama-agama juga jangan menjudgment pemeluk agama yang berbeda dengan kata-kata yang tidak baik. Mengungkapkan perasaan dan kebutuhan, lalu mengubah konflik menjadi kepuasan bersama, dan yang paling penting adalah menggunakan bahasa empati itu bearing witnesses. Jadi kita merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ini indikatornya. Jadi ada indikator value of awareness, ada kesadaran. Setelah sadar itu ada proses transformasi, ada well-being, ada keterkaitan, connected, kemudian menjadi agensi. Agensi itu Anda menjadi agen perubahan. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya ini. Kalau Anda betul-betul merasakan ciri-ciri, ingin tahu bekerja dengan cinta, inilah. Niatnya tulus. Tulus itu berarti betul-betul pertama dalam konteks kita NKRI mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menuju bekerja itu menuju ridho Tuhannya masing-masing, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Punya dedikasi dan kesungguhan serta menikmati proses. Selalu ingin berkembang ya dan peduli terhadap orang lain, bekerja dengan keikhlasan dan rasa syukur dan seterusnya. Ini ciri-cirinya. Banyak ciri-ciri yang lain. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya merupakan statement closing juga sekalian. Saya lebih suka tanya jawab ya, bahwa orang yang gagal itu siapa? Orang yang gagal itu adalah orang yang selalu punya beribu-ribu alasan, banyak alasannya. Sementara orang yang sukses hanya punya satu alasan, yaitu tidak punya alasan. Artinya apa? Orang yang sukses itu tidak ada alasan untuk macam-macam. Mereka pasti akan segala bergerak. Mereka tidak ada alasan untuk mencintai negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Let's contributing to peace together. Dan saya berharap teman-teman anak muda Gen Z ini bisa merangkai dan menjahit energi cinta, menebarkan energi cinta untuk merawat kerukunan umat beragama. Demikian Pak Moderator, Bu Moderator, apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ini tidak begitu atraktif ya karena di Zoom. Saya mohon maaf kalau penyampaian saya agak buru dan tadi memang karena ada tamu juga saya baru dapat notis ternyata Zoom-nya sudah bisa dimulai. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gus, apa kita bisa buka sesi diskusi bersama Bisa adik sekali, aman. sekali? Baik, untuk adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan langsung boleh, silakan. Pertanyaannya bebas, Mbak. Mau tanya, Gus Kapu sudah punya anak berapa, strategi Iya. mendapatkan beasiswa apa, gitu boleh. Kiat-kiat untuk sekolah ke luar negeri mungkin. Boleh. Ya, yuk, kesempatan loh. Oke, baik. Silakan maju ke depan di sini yuk, biar Gus Adip bisa lihat. Baik, Assalamualaikum Gus Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emasan Iradat Arma dari Sekolah Man 1 Kota Makassar. Mm.
Ya, Per- Pertanyaan saya yaitu eh, bagaimana kesenjangan antara bidang sosial dan ekonomi dalam suatu lingkungan yang ada di masyarakat bisa mempengaruhi tingkat toleransi atau kerukunan antar umat beragama. ya, bagus pertanyaannya. Yang lainnya? Maju aja silakan. Masih Hmm, ada dua yang orang. dari Putri, yang perempuan ya, sudah laki-laki tuh. Yo, ada yang Putri. Oke. Iva boleh maju. Iva dulu. Ya, eh, terima kasih sebelumnya sudah dikasih kesempatan ya Bapak ya. Iya dong. Ini pertanyaannya sebenarnya terkait kurikulum cinta tadi. Ya, saya sebenarnya fokusnya itu eh, pada basis kurikulumnya. Nah, salah satu basis kurikulumnya itu fokus mendengarkan. Ya, berarti memang kurikulumnya itu eh, menciptakan siswa yang mau sharing gitu loh. Karena kan kita guru-gurunya, tenaga pendidiknya harus bisa mendengarkan karena menerapkan kurikulum cinta ini. Nah, pertanyaannya tuh bagaimana caranya membentuk siswa yang bisa sharing gitu loh. Hmm, Supaya kalau misalnya bisa sharing berarti otomatis kurikulum cinta ini bisa berjalan. Ya, itu saja. Terima kasih. terima kasih. Ada lagi nggak, Mbak Moderator? Lagi satu lagi Gus. Silakan maju. Boleh, boleh sekali. Okay, right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, first and first, my name is Muhammad Fadil Shah. You may call me Fadil. I'm a college Fadil, student. nice to meet you, Fadil. Yes, thank you, sir. I'm a college student at Parahikma Institute of Indonesia, and also my major is Islamic Education Department, as you Awesome. heard. Mhm. Actually, I am interested in to ask about going to abroad. Hmm. Now I'm in the sixth semester, and then even though my major is Islamic Education Department, but I am interested in going to another club. And you said that you have gone to Australia. So do you have any tips that you can give to me that so that I can go to abroad as well because I love Australia as well. So what do you prefer to that? Thank you very Okay, much. sure, sure. Udah, tiga orang aja. Tidak ada lagi tambahan. Baik. Gus boleh langsung aja dijawab Gus. Gus sudah ada tiga penanya. Oke, oke. Oke, Mbak Moderator, don't forget untuk foto saya dong, ya kan? Oke, I will respond the last question, the lucky last from the student of Parahikma University. I know that this Parahikma College belongs to Professor Azhar, I guess, yeah, from the previous rector of UIN Makassar, State Islamic University of Makassar. And that good question about the strategy and maybe methodology or recipe or what else, yeah? A secret, yeah, maybe, yeah. Uh, I call this secret, yeah, because for me this is no longer a secret, so I give it to you. What is the ingredient and the strategy to get the scholarship? First thing first, you have to prepare and improve the quality of your languages. Jadi Anda harus tingkatkan kualitas bahasa Anda, terutama untuk Australia. You have to improve the quality of IELTS, ya. Bahasa Inggrisnya pakainya IELTS kalau di Australia. Beda dengan Amerika itu pakainya TOEFL. Nah, bedanya kalau IELTS itu ada writingnya, menulisnya, kemampuan menulis dalam waktu singkat, tetapi Anda bisa menjelaskan. Jadi Anda ada pertanyaan, kemudian Anda membuat jawaban, ada batasan waktunya, segera itu dijawab. Itu IELTS. Saya kira sebagian dari Anda yang mahasiswa mungkin sudah mendapatkan. Anda bisa kursus online sekarang banyak dan itu mudah sekali. Once you got the quality of your languages, ya, itu Anda nanti eh, mencoba kalau S2 atau mau S3, kalau S2 maka Anda sekarang sudah mulai preparations to get the scholarship destination. Apa yang akan Anda rebut? Oh, sekarang ada LPDP, ada BIP. Nah, di Kementerian Agama itu ada BIP itu, Beasiswa Indonesia Bangkit dan segera akan dibuka. Dan ada LPDP dari Kementerian Keuangan. Dulu zaman saya, that was long long time ago, if
Indonesian generation got the scholarship, mostly they got scholarship from overseas. Dulu orang-orang dapat beasiswa rata-rata itu dari luar negeri langsung. Saya dapat beasiswa dari ADS, Endeavor. Kalau dari Amerika itu ada Fulbright ya. Dari Inggris itu ada Chevening, dari uh, Jerman itu ada DAAD dan seterusnya. Karena di Indonesia belum ada tradisi saat itu zaman lama termasuk saya itu memberikan skema beasiswa. So now you are lucky. So I give you encourage ya, motivation that actually the opportunity to get the scholarship to study abroad ya, to continue your study abroad is possible compared to the thing that what I have been through before. Jadi dikomparasikan ya, dibandingkan dengan zaman era-era kami dulu, mendapatkan beasiswa sekarang itu relatively not that hard, nggak begitu berat sekali. Karena ada pemerintah kita Indonesia menyelenggarakan atau membuka peluang beasiswa. Apalagi beasiswa khususnya di BIB ini, Beasiswa Indonesia Bangkit. Itu Anda malah ada kursus persiapan bahasa. Dicari itu mana yang bahasa Inggrisnya sudah siap, lumayan. Kemudian kalau nggak bagus, misalkan Anda tadi Mas apa ya yang dari para hikmah bahasa Inggrisnya IELTS-nya 5.5, itu nanti begitu daftar BIB dikursusin sampai IELTS-nya itu dapat 7.0, kemudian dicarikan kampusnya. Gampang nggak? Oh, penak sekali itu, mudah kali itu. Yang penting Anda punya komitmen setelah studi selesai, ilmu yang Anda dapatkan balik ke Indonesia untuk memperkuat kualitas atau memperkuat organisasi dan memajukan bangsa kita Indonesia. Kalau dulu seleksi saya ketat untuk beasiswa S2 itu 2.500, yang keterima 50 atau 250 campur mahasiswa PhD dan master. S3 saya itu 500, yang keterima cuma 5. Sekarang dicari. Coba. So the BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit is looking for you. LPDP is looking for you guys. Those students who already prepare their languages. Oke? Yang bahasa Inggrisnya udah siap, TOEFL-nya sudah ada, IELTS-nya udah ada, mau dikasih beasiswa. Kalau dulu, wah, kalau ada orang dapat beasiswa luar negeri itu berarti crop. Keren, keren. Sekarang itu alhamdulillah, bukan berarti sekarang nggak keren, keren juga. Tetapi kemudahan itu alhamdulillah negara sudah hadir nih untuk meningkatkan kualitas SDM anak mudanya. So, tadi burn your motivation ya, bakar motivasi Anda, improve the quality of your languages, and you have to believe yourself ya. Anda harus yakin bahwa Anda bisa ya. Trust itu penting ya. Kata Allah, ana inda abdi kaudzonibi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku kepadaku. So you have to create a positive mindset. You imagine ya, Mas tadi ya tanya di para imagine yourself in the countries that you are dream of. Anda bayangkan diri Anda di negara yang Anda mimpikan. Australia misalkan, bayangkan Anda ke sana. Karena semuanya itu berawal dari mimpi dan juga apa? Keinginan. So, jadilah Anda punya keinginan yang tinggi. Big dream. Big dream itu require big action. Big action itu karena ada big hope, ya kan? Harapan yang besar. Big hope itu perlu big effort, ya. Supaya tidak menjadi mimpi, perlu ada aksi besar. Aksi besarnya adalah Anda harus memperbaiki bahasa Anda, ya. Anda kemudian harus bersiap-siap untuk membuat proposal tesis yang bagus, ya. Dan seperti saya, alhamdulillah saya S2, S3 langsung nggak nunggu lama. Saya selesai S2 2009, 2010 langsung S3. Karena apa? Tesis saya dicintai oleh supervisor saya sampai supervisor saya namanya Profesor Janet McIntyre and Profesor John Halsey. They offer me to get the scholarship for my PhD. So Adib, before kamu pulang kampung, I'll give you the scholarship and I am ready to be your supervisor. Coba. Kalau orang bule udah senang sama kita, mereka sendiri yang akan carikan beasiswa ke kita. Dan mereka lah yang siap untuk jadi supervisor kita. Jadi simple hidup ini, be a kind person. Menjadi orang yang baik dan menebarkan energi cinta. Karena waktu saya di Australia, saya ketua MIAS, Masyarakat Islam Indonesia Australia Selatan. You imagine ya, saya ketuanya Asosiasi Muslim Indonesia se-Australia Selatan. Nah, saya kemudian sering berhubungan dengan Government of South Australia mewakili dan saya yang ceritanya tentang kedamaian. Aslama yuslimu islaman, agama Islam itu tidak hanya damai tapi menebarkan kedamaian. Terus
dan saya presentasinya itu tentang contributing to peace. Sehingga saya dikenal seperti itu, menebarkan kedamaian sampai-sampai supervisor saya senang sama saya, ini orang begini tuh jangan langsung pulang ke Indonesia, harus diperlama ini di Australia. Kasih dia beasiswa lagi S3. Gitu. Be a good person ya. Jadi orang yang baik, khairunas anfa'uhum linnas. Percayalah, if you got the quality, the rest will follow. Kalau Anda punya kualitas, yang lain akan mengikutinya. Dan salah satu kualitas diri Anda adalah di dalam diri Anda ada energi cinta. Dan Pak Kiai Menteri saat ini, Profesor Dr. Nazaruddin Umar, dan saya yakin betul ini strategi yang sangat tepat sekali, yaitu menebarkan energi cinta. Kalau cintanya semakin kuat, maka energi kebencian kecil. Orang yang cintanya kecil, maka energi kebenciannya akan besar, ya kan? Maka perkuat pupuk energi cinta kita sehingga lingkungan kita terasa nyaman. Termasuk orang-orang yang baru saya kenal aja, supervisor saya mau itu merekomendasikan saya untuk dapat beasiswa S3 dan mau menjadi supervisor saya. Oke ya, jadi kata kuncinya burn your motivation, improve the quality of your languages, and try to dream the country destination. Anda bayangkan itu, negara yang akan menjadi destinasi Anda. Insya Allah mimpi Anda akan jadi nyata. Dan saya ngomong seperti ini sudah puluhan orang yang mendengarkan tausiah saya, lalu telepon, Gus Adit, terima kasih. Saya sekarang di Amerika, saya sekarang di Jepang, saya sekarang di Australia, karena motivasi Gus Adit. Dan saya senang karena saya menjadi vibes yang positif, menebarkan energi positif, mendorong anak-anak muda untuk meyakini bahwa dia bisa berubah. Once you got the academic qualification from overseas, you will change your life, you will change your family ya. Ketika Anda punya kualifikasi pendidikan luar negeri, Anda bisa merubah diri Anda, keluarga Anda, lingkungan Anda. Tentu ya, saya kira itu. Janji di Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darujah. Oke, jangan lama-lama nih, kalau saya nggak diberhentikan bisa lama juga. Pertanyaan yang tadi, yang pertama dan kedua, terkait dengan kurikulum berbasis cinta, itu bagaimana caranya kita agar bisa tadi listening, mendengarkan, sharing, dan seterusnya. Ya, of course lah, kurikulum berbasis cinta lintas agama ini is being made ya. Masih proses karena ini merupakan arahan Pak Kiai Menteri yang kita baca dari berbagai apa namanya tausiah-tausiah beliau, maka sedang kita formulasikan. Jadi it's not final yet ya. Ini belum final, tapi is on progress ya. Eh, tapi yang titik temunya kita sudah dapatkan bahwa kekuatan cinta itulah yang menyatukan kita. Jadi harus kita apa itu pendam habis-habis ya, apa namanya, ajaran hate speech itu menebarkan kebencian. Benci terhadap yang beragama berbeda, benci terhadap mungkin orang yang beruntung dibandingkan kita. Nggak bisa begitu karena setiap orang itu sunatullahnya lahir berbeda-beda. Kalau cintanya kecil, biasanya apapun jadi masalah. Makanya yang harus diperkuat energi cinta. Saya kira ini juga sekaligus mengadres pertanyaan yang kedua tadi, siapa tadi ya? Jadi apa namanya? Saya agak lupa-lupa ingat ya. Intinya memang kurikulum berbasis cinta ini sedang kita formulasikan karena ini menangkap dari pesan-pesan Pak Prof. Nasar yang di beberapa tempat beliau selalu tekankan, termasuk pesan beliau itu ekoteologi loh, anak-anak muda ini. Ekoteologi itu bagaimana beragama itu berdampak terhadap lingkungan juga. Di dalamnya kita nggak boleh boros air kalau teman-teman yang Muslim yang wudhu ya. Kemudian cinta lingkungan itu dengan menanam pohon supaya tidak terjadi deforestisasi, kemudian tidak membuang sampah pada sembarangan, ya kan? Ini saya kira harus menjadi paket dalam kehidupan kita sebagai orang yang beragama. Ini to be honest with you ya, saya mau cerita nih. Saya punya anak waktu itu usianya berapa ya? Adifa Raisa Nabila, saya selesai S3 itu dia mungkin masih almost 7 or 8 years lah. Dia ikut saya ke Australia, terus dia pulang ke Indonesia. Di Australia udah biasa diajarkan kalau buang sampah itu di rubbish bin, ada tempat sampahnya gitu ya. Kalau malam siang lampu-lampu matiin, ada air juga nggak sembarangan boros. Begitu nyampe pulang ke Indonesia dia bingung karena everywhere just like rubbish bin kata dia. Kok orang buang sampah sembarangan aja gitu. Nah itu ternyata budaya besar itu mempengaruhi banget ya.
Jadi mari kita ciptakan budaya cinta bareng-bareng ya. Let's create the love environment. Love based approach is not hate based approach. Dan bukan pendekatan apa kebencian, apalagi fear based approach leadership. Pendekatan yang menakutkan, tidak tidak love based approach leadership. Saya kira itu Bu Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Gus Adib untuk penyerahan kepada adik-adik pada kesempatan hari ini. Semoga senantiasa berkah dan diberikan kesehatan. Semoga di lain waktu bisa bersua secara langsung dengan Gus Adib. Dan untuk sesi ini kita rasa sudah cukup. Kita kembali berikan aplaus. Power boost untuk Gus Adib. Power boost. Bus. Terima Oke, kasih. makasih ya Mbak Moderator. Aku udah difoto belum? Udah difoto. Pak Eh, Maling? minta difoto sama Pak Malingkai. Oh Ya, iya. Gus. Aman, Gus. Nanti dikirimkan, Gus. Nah Am- iya. Ya, Harusnya emang saya datang biar makan soto putih. Soto Makassar putih itu. tetap ditunggu, Gus. The Kagak next, bener ini next emang. time. Ya, kita tetap semangat di tengah-tengah efisiensi. Tidak ada kata-kata efisiensi untuk merawat kerukunan umat beragama. Tetap semangat. Let's contributing to peace together. Saya izin pamitan dulu ya Pak Maling. Siap, siap, Gus. Makasih, Gus. Sama-sama. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.